Baik, selamat pagi para peserta. Mosi perdebatan kali ini akan saya tunjukkan terlebih dahulu. Baik, jadi pada perdebatan kali ini, mosi yang dibawakan yaitu Dewan ini menyesalkan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Apakah mosi sudah dapat dipahami? Saya akan menghitung mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya anggap para peserta sudah memahami mosi yang saya berikan. Kita akan langsung memulai perdebatan. Kepada pembicara 1 tim pembuka pemerintah, Siti Nuraisya Putri, saya silakan untuk menyampaikan argumentasinya. Baik, terima kasih. Saya akan memulai debat dalam hitungan. Sebelumnya, interupsi dapat disampaikan melalui chat dan apabila saya tidak mengindahkan, maka saya menolak interupsi tersebut. Saya akan memulai debat dalam hitungan 3, 2, 1. Kita mengetahui bahwasannya sekarang kita telah ada di era revolusi industri 4.0, di mana perkembangan sangat pesat, bukan hanya di bidang teknologi, tetapi juga di bidang pengetahuan. Kita mengetahui bahwasannya pendidikan sudah seperti senjata untuk perkembangan ataupun inovasi-inovasi lainnya, yang tentunya bukan hanya untuk bagi diri sendiri, tetapi juga dibawakan untuk kepentingan bersama. Kita juga pasti mengetahui bahwasannya satu fakta, yaitu pendidikan adalah kunci dari segalanya. Dari hal yang telah saya jelaskan, sebenarnya terlihat urgensi dari hadirnya pendidikan di hidup manusia, di kehidupan manusia. Selaras dengan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu seberapa suksesnya seseorang pun pastinya mereka tetap membutuhkan pendidikan. Pendidikan tetap harus kita utamakan. Seluruh manusia tentunya ingin mencapai kesuksesan, dan kita jelas memahami tiap orang memiliki cara tersendiri untuk mencapai kesuksesan. Maka dari itu sudah umum muncul berbagai hal untuk memberikan semangat ataupun segala semacam motivasi sebagai stimulus untuk meningkatkan kemampuan pada diri sendiri. Salah satu yang dilakukan adalah dengan seringkali mengangkat cerita mengenai kesuksesan tokoh yang bahkan tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Dapat dipahami juga bahwa dari hal tersebut dikarenakan dengan memandang bahwa beberapa orang tanpa pendidikan tinggi juga mampu sukses. Dengan awalan berpikir seperti itulah yang membangkitkan semangat masyarakat yang sudah terlanjur tidak mampu menempuh pendidikan tinggi. Ketika kita telah kembali, ternyata kesalahan persepsi masyarakat dari hal tersebut justru membawakan lebih banyak dampak buruk, sehingga tidak seharusnya kita melakukan kembali glorifikasi kesuksesan tokoh tanpa menyelesaikan pendidikan tinggi. Bahwasannya Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan status quo yang dapat kita lihat, yaitu sebagai pendukung atas apa yang telah saya sampaikan, mulai dari di dekat kita, bahwasannya di Indonesia sangat diglorifikasikan tokoh-tokoh yang mampu sukses dengan latar belakang pendidikan tinggi. Dan ternyata apabila kita telah kembali, ternyata hasil dari glorifikasi tersebut justru banyak sekali dampak buruk yang dihasilkan. Salah satunya yaitu kalau tidak muncul pikiran kalau tidak sekolah, maka tetap bisa sukses. Lihat saja salah satu tokohnya, yaitu Bill Gates. Masyarakat Indonesia yang umumnya berangkat sekolah hanya karena paksaan, tidak mengerti urgensi dari pendidikan, semakin menguatkan mereka untuk menganggap kehadiran pendidikan ini tidak penting. Kita ketahui terlebih dahulu apa sebenarnya glorifikasi itu. Glorifikasi menandakan sesuatu akan dipuja atau menjadi bahan bicaraan yang dinilai selalu baik. Glorifikasi tokoh berhasil sukses tanpa pendidikan tinggi selalu diungkit dan dengan mengatasnamakan motivasi setiap manusia bisa sukses. Kami dari tim pemerintah menyetujui mosi ini terkait penyesalan telah mengglorifikasikan tokoh sukses tanpa pendidikan tinggi. Kami setuju dengan berbagai alasan yang akan kuat serta alasan yang konkret mengapa mosi ini sebenarnya wajib terlaksana dengan efektif. Tim pemerintah paham bahwasannya hadirnya permasalahan mosi akan memberikan stimulus yang cukup besar untuk membangkitkan semangat bagi orang yang tertinggal ataupun tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Tetapi pada kenyataannya hal itu diikuti oleh dampak-dampak buruk yang jelas tidak sepadan dari dampak baik yang dibawakan.
Melihat dari kondisi masyarakat di negara berkembang, salah satunya yaitu negara kita, negara Indonesia, sekolah itu adalah sebuah paksaan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Pemahaman mereka akan tidak pernah menganggap penting sebuah pendidikan, akan semakin diperkuat karena kurangnya pemahaman dari kehadiran glorifikasi tokoh yang bisa sukses tanpa menyelesaikan pendidikan tinggi. Hal itu jelas sangat fatal. Bagaimana apabila kesadaran pendidikan semakin turun, sudah jelas bahwasannya mengantarkan negara seperti ke lingkaran kegagalan, yaitu pendidikan sebagai kunci keberhasilan negara akan tidak terlaksana. Pendidikan tinggi tidaklah wajib, tetapi dengan pengglorifikasian tokoh sukses tanpa menempuh pendidikan tinggi sangat tidak efektif bila masyarakatnya masih tidak sadar akan pentingnya pendidikan, bahkan belajar pun tidak dianggap penting oleh mereka. Kita ambil contoh yaitu Bill Gates, berhasil sukses tanpa pendidikan. Akan tetapi kita harus melihat kembali bahwasannya tokoh-tokoh yang sukses tersebut dapat mengembangkan dan memiliki kemauan yang ada pada dirinya. Dengan apa? Dengan belajar mandiri. Akan tetapi, bisakah masyarakat di negara berkembang dapat melakukan hal yang sama? Karena apa? Masyarakat yang di negara berkembang bukan hanya menyampaikan pendidikan saja, tetapi menganggap bahwasannya untuk apa belajar, bahkan tidak sama sekali tidak terpikirkan oleh mereka bahwasannya belajar itu adalah suatu kebutuhan pada diri mereka. Baik Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya dari hal-hal atau dampak buruk yang saya telah sebutkan, apabila mosi ini tidak terlaksana dengan baik, bahwasanya kami dari tim pemerintah tidak melihat dari satu sisi saja, melainkan bagaimana kan nanti dampak kedepannya bukan hanya bagi masyarakat, tetapi bagi kemajuan berbagai pihak. Jelasnya pengglorifikasian pada tokoh sukses yang tanpa pendidikan tinggi ini sangat amat tidak sesuai. Karena apa? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu kita dapat membahasnya dalam konteks negara berkembang. Negara berkembang atau bahkan tidak maju pasti sangat tertinggal terkait hal pendidikannya. Hal tersebut jelas terjadi karena kita mengetahui pendidikan adalah kunci untuk menuju kemajuan seperti yang telah saya jelaskan. Dengan pemberhentian pengglorifikasian, maka akan membangun antisipasi atau memberhentikan segala kesalahan intersepsi dari masyarakat yang sangat amat berdampak buruk. Karena kita ketahui apabila terus-menerus dilakukan, nanti generasi masyarakat pun akan semakin apatis mengenai pendidikan. Yang kami pertanyakan dari tim oposisi, apakah tim oposisi apabila mosi ini memang benar tidak dapat terlaksana dengan baik, dapatkah tim oposisi memberikan alternatif untuk menghindari kesalahan persepsi yang berakibat sangat fatal? Mungkin nanti tim oposisi akan mengatakan mengenai bahwasannya tiap manusia seharusnya mampu mencapai kesuksesan bahkan tanpa pendidikan tinggi dan diberikan semangat. Kami dari tim pemerintah tidak mengatakan orang tidak menempuh pendidikan, tetapi orang yang sebenarnya bisa menempuh pendidikan tinggi, tetapi karena malas dan tidak memiliki kesadaran. Alternatif lainnya untuk memberikan apresiasi lain, maka dan semangat pada masyarakat memang tidak dapat menempuh masyarakat tersebut memang tidak dapat menempuh pendidikan tinggi, tapi kita dapat memberikan seperti membimbingnya melalui seminar-seminar ataupun workshop wirausaha dan sebagainya dan memfasilitasinya di dunia luar. Perlu ditekankan kami membahas masyarakat yang memang malas dan tidak menganggap penting sebuah pendidikan. Maka dari itu, kami dari tim pemerintah mendukung keras mosi ini untuk terlaksana secara efektif, karena yaitu nantinya dampak buruk yang dibawakan tidak sebanding dengan dampak baiknya. Sekian, terima kasih. Baik, pembicara 1 tim pemerintah. Tim pembuka pemerintah menghabiskan waktu 7 menit 21 detik. Saya persilakan kepada tim pembuka oposisi pembicara 1 untuk menyampaikan argumentasinya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, interupsi dapat disampaikan melalui kolom chat. Namun jika saya tidak mengindahkan, berarti saya mengabaikan atau tidak menerima interupsi tersebut. Saya akan memulai debat dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan argumen saya terlebih dahulu akan membidas argumen yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Tim pemerintah menyampaikan glorifikasi tokoh sukses yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Menurut tim pemerintah dirasa kurang
kurang atau tidak efektif. Tidak efektif apabila diterapkan pada masyarakat yang masih belum atau tidak sadar akan pentingnya pendidikan. Menurut saya, sebagai tim oposisi, hal ini tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Karena masih banyak masyarakat yang menyadari akan pendidikan adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh pada kehidupan masa depan. Namun, sebagian dari mereka tidak seberuntung yang lainnya untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi. Untuk menjadi seseorang yang tidak berkesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi, membuat sebagian dari mereka berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kesuksesan. Ukuran kesuksesan seseorang bukan hanya tentang seberapa besar nominal yang diperoleh dari pekerjaan atau usaha yang orang tersebut lakukan. Namun, sukses merupakan kondisi di mana seseorang mampu memperoleh suasana menyenangkan dalam menjalankan pekerjaannya. Menyenangkan dalam arti seseorang melakukan atau melaksanakan pekerjaannya ini dilakukan dengan sepenuh hati atau tanpa tekanan. Jadi, menurut saya sebagai tim oposisi tidak setuju apabila tim pemerintah menyesalkan adanya glorifikasi terhadap tokoh yang sukses meskipun tanpa menyelesaikan pendidikan tinggi. Karena pada kenyataannya sangat banyak tokoh-tokoh yang sukses meski tidak menempuh pendidikan yang tinggi. Yang kami maksud di sini adalah mereka yang benar-benar berjuang dalam mencapai kesuksesannya. Tim pemerintah mempertanyakan apabila mosi ini memang benar tidak dapat terlaksana, dapat memberikan alternatif untuk menghindari kesalahan persepsi yang berakibat sangat fatal. Kesalahan persepsi dapat dihindari dengan pemahaman yang baik dan benar terkait dengan maksud dari glorifikasi tokoh-tokoh yang sukses meski tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Interupsi saya terima. Baik, bagaimanakah cara yang disampaikan untuk menghindarkan kesalahan persepsi tersebut? Dan dapatkah tim oposisi meyakinkan banyaknya sekian masyarakat tersebut untuk dipastikan pemahamannya atau persepsinya aman? Terima kasih. Baik. Tentunya apabila kita terus-terusan tidak menaruh kepercayaan pada masyarakat dan istilahnya seperti menyuapi mereka terus-menerus, maka hal tersebut pada akhirnya tidak akan berdampak baik. Kita harus mempercayai masyarakat dan tentunya dengan penyuluhan. Dampak buruk kasus hukum menurut kami sudah sangat membantu. Terima kasih, saya kembali ke argumen saya. Glorifikasi tersebut dimaksud untuk memberikan gambaran kepada mereka yang mungkin kurang beruntung dalam ranah pendidikan, namun memiliki semangat yang tinggi dalam mencapai kesuksesan. Semangat diri sejatinya hadir dalam diri masing-masing individu, karena yang paling mengetahui tingkat kemampuan dari diri kita sendiri bukan orang lain, tetapi tetap dari diri kita sendiri. Dengan kemauan dan kemampuan yang beriringan akan menimbulkan suatu kondisi di mana seseorang akan memiliki daya untuk mengupayakan apa yang tengah ia rencanakan. Seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan mencerna suatu informasi dengan baik, tentu akan berupaya untuk memahami informasi yang diperoleh.
Berdasarkan beberapa hal yang saya sampaikan, meyakinkan kami bahwasannya glorifikasi glorifikasi terhadap tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi tidak perlu disesalkan. Berbagai dampak negatif tersebut dapat diminimalisasi dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Namun yang paling penting adalah kembali pada diri kita sendiri. Dalam mencapai kesuksesan dengan berbagai usaha yang telah dimaksimalkan, upaya untuk memaksimalkan keterampilan yang dimiliki tidak melulu dengan menempuh pendidikan yang formal. Dapat juga seseorang memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan non-formal. Terima kasih. Baik, tim pembuka oposisi pembicara 1 menghabiskan waktu 6 menit 36 detik.